Kemiskinan ini, program untuk masyarakat yang tidak mampu ini seolah-olah dijadikan lahan. Untuk kebagian, walaupun untuk kebagian oknum perangkat desa cik. Maka secepat-cepatnya ini harus dibenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Ketemu lagi di channel Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara dan Pikirkan Rakyat. Ya alhamdulillah salah satu dalam kesempatan ini alhamdulillah kita mengundang salah satu pemerhati sosial, pemerhati kebijakan, dan beliau juga aktif di salah satu organisasi sebagai ketua DPP Berantas Tasikmalaya. Tidak ada kota, tidak ada kabupaten karena memang beliau ini Tasikmalaya Raya yang memang ruang lingkup kerjanya. Selamat datang Kang Heri. Siap, selamat datang. Ya, ketua. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang apa penemuan-penemuan teman-teman Berantas, teman-teman yang memang peduli terhadap keberlangsungan bermasyarakat, khususnya yang memang ada kaitannya dengan urusan kerakyatan, artinya keberpihakan terhadap rakyat, fenomena-fenomena yang beliau didapatkan di lapangan. Kita menohok ke kabupaten aja dulu ya. Siap. Nanti kota berjalan saja. Kalau misalkan tiba-tiba Akang ada di kota ya nggak apa-apa, kita obrol saja. Namanya juga podcast, ngomong kemana-mana Kang. Kota kabupaten juga sama. Boleh, siap, menarik ini. Ini Kang, ada yang sekarang ramai itu di kabupaten itu apa tuh Kang? Ya yang memang eksploitasi terhadap rakyat, terhadap kebijakan yang memang sangat menyentuh terhadap kepentingan rakyat, apa saja kan? Ya, sebetulnya ini sudah menjadi fenomena yang sangat lama ya, bahkan sudah menjadi suatu persoalan yang klasik karena ini terjadi sejak bertahun-tahun gitu ya. Sudah jadi budaya ini ya? Sudah seolah-olah sudah membudaya gitu dari tahun 2019 lah sampai ke sekarang ya. Sekarang 2025. Salah satunya yaitu dalam persoalan bansos ya. Oke. Bansos. Jadi lebih spesifiknya adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT. Bermasalah terus ya. Jadi rekan-rekan saya di lapangan itu banyak menemukan hal-hal yang memang ini sangat-sangat miris ya Kang, kalau dikatakan miris, memang sangat miris karena seolah kemiskinan ini, program untuk masyarakat yang tidak mampu ini seolah-olah dijadikan lahan, Komoditi. ya, jadikan komoditas lah untuk mencari keuntungan pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu. Ya misalkan dari adanya penyaluran ya, penyaluran itu kan ada dalam bentuk tunai, ada juga dalam bentuk barang ya, komoditi seperti beras dan lain-lain. Ya sebetulnya ini ada regulasi yang memang ambigu gitu. Oh ya? Regulasi yang memang ambigu kalau kita bicara dulu masalah regulasi ya, karena Kementerian Sosial dulu pernah mengeluarkan aturan terkait dengan pedoman bagaimana caranya, tata cara mekanisme penyaluran BPNT. Namanya juga kan BPNT ya, bantuan pangan non tunai, artinya itu diberikan dalam bentuk barang. Lantas kemudian ada sebuah kebijakan di Dirjen di Kemensos yang mengeluarkan aturan bahwa penyaluran BPNT itu disalurkan dalam bentuk tunai. Jadi ambigu sebetulnya ini secara regulasi juga dari kementerian itu
non tunai, tapi ketika sudah muncul di Dirjen jadi tunai gitu. Ya, itu kan masih satu atap gitu loh. Iya. Bagaimana bisa gitu peraturan menteri dikalahkan dengan peraturan dirjen yang jelas-jelas berada di bawah menteri kan gitu ya. Menteri mengeluarkan aturan bahwa BPNT ini disalurkan dalam bentuk non tunai, nah sedangkan dirjen mengeluarkan aturan bahwa BPNT itu disalurkan dalam bentuk tunai. Ini kan ketidakjelasan regulasi. Oh jelas. Sehingga ke bawahnya juga carut marut. Carut marut. Diawali oleh ketidakjelasan ya wajar ya kalau ke bawahnya itu jadi berceceran gitu ya. Betul. Ya kemudian kalau kita melihat fenomena di bawah ya, yang tadi saya ulas bahwa sering terjadinya pemotongan, baik itu yang dilakukan secara tunai, seperti baru-baru kemarin kita menemukan adanya pemotongan oleh oknum Aparat ya. Aparat desa lah. Aparat desa. Dan itu banyak terjadi di beberapa desa, bahkan hampir semua desa di Kabupaten Tasik. Itu memang fenomena yang sudah seolah membudaya gitu kan. Dalam bentuk tunai pun mereka masih berani memotong. Padahal sudah jelas ya hak-haknya warga yang tidak mampu. Iya. Sehingga kami merasa miris gitu kan dengan fenomena ini. Nah, kemudian ada juga beberapa pihak yang mencoba mengakali gitu. Ketika BPNT ini disalurkan dalam bentuk non tunai, artinya dengan komoditi, ini kan seolah terjadi adanya pengurangan kualitas sampai kepada pengurangan kuantitas. Jadi masyarakat di bawah ya yang sering mengeluh kepada kami, mengadu kepada kami bahwa mereka itu banyak menerima barang yang memang tidak sesuai dengan spesifikasi. Padahal kan pedomannya jelas pedoman pasti sampai komoditas A-nya harus spek gini, harganya segini, speknya seperti ini. Ada sebetulnya pedumnya kan, iya. Cuman lapangan bicara tidak sesuai dengan spek itu. Tidak. Artinya misalkan begini. Harga beras misalkan harga beras itu untuk bantuan pangan itu misalkan per kilonya itu 16.000 misalkan. Ya. Tiba-tiba betul 1 kilo tapi harganya jadi yang 14.000 gitu. Betul. Jadi lebih kepada kualitas. Misalkan dalam pagu standar itu premium, ya. Tapi yang diberikan adalah medium. Itu kan jelas kan? Iya dong. Grade-nya juga beda kan. Misalkan gini kan. Ada perbedaan selisih harga misalkan 3.500 tuh. Misalkan ya dari per kilogram. Sedangkan yang diberikan kepada per KPM itu adalah 10 kilogram. Udah berapa tuh? Dari 10 KPM. 35.000. Misalkan di satu desa ada misalkan dari 2.000 KPM. Ya. Dikali aja sih. Dari satu komoditi beras aja tuh udah berapa? Betul. Kalau 3.500 per 10 kilo berarti 35.000. Kali kalau misalnya dikali 2.000 KPM per desa udah berapa aja tuh? Itu dari satu komoditi. 350.000 loh, 350 juta loh. Ya, bisa jadi. Biadab itu. Belum dari komoditi yang lain kayak buah, Biadab. kayak daging, telur. Nah, jadi oknum-oknum ini mengakalinya di situ. Jadi bukan kuantitas yang dikurangi, tapi lebih kepada kualitas yang dikurangi. Padahal oknum-oknum dalam tanda petik yang memang mengurus itu sebetulnya ketika spesifikasinya pas juga sudah ada margin ya buat mereka sebetulnya. Sudah ada, jelas. Itu sudah ada lah. Kalau pastilah. Karena ini tadi ya seolah-olah sudah membudaya sehingga penikmat ini dari mulai tingkat bawah mungkin sampai ke tatanan birokrasi gitu. Karena kenapa? Hal ini kan siap. Hasil dari penyelewengan itu bisa bisa untuk dari tingkat bawah ke birokrasi, berarti uang itu dibancak dong. Nah itulah kenapa teman-teman sering menyebut bahwa program bansos ini adalah program bancakan, bahwa kemiskinan adalah komoditas yang bisa dieksploitasi untuk dijadikan lahan keuntungan. Nah itu. Jadi hasil daripada kong-kali-kong tersebut dibagi-bagi lagi. Ya. Indikasinya dibagi-bagi, bahkan sampai tatanan birokrasi. Oke. Kenapa?
hal ini bisa terjadi begitu lama seandainya peran birokrasinya berjalan. Oke, paham saya. Begitu. Sudah tangkap siapa ini? Ah, ngeri. Jadi ini terkesan terjadi pembiaran gitu oleh pihak-pihak atau instansi terkait. Kalau APH Kalau kan APH, ini urusannya kalau memang ada penyelewengan segala macam itu kan yang harus bertanggung jawab atau yang harus menginvestigasi itu kan kekeliruan atau itu katakanlah boleh dibilang itu penyelewengan segala macam. Kan APH itu bisa turun tangan untuk menyetop itu, artinya kalau itu terjadi ditangkap sama APH, kalau lebih jauh lagi dihukum lah gitu. idealnya memang seperti itu. APH seharusnya lebih peka gitu ya Betul. terhadap persoalan ini karena ini sudah menjadi fenomena yang sangat lama. Iya. Harusnya APH lebih peka gitu terhadap persoalan ini. Karena ini sering disuarakan oleh masyarakat di kalangan bawah. Bahkan tidak sedikit yang mengadu kepada kami dengan persoalan yang sama gitu. Atau oknum APH pun ikut bermain. Wallahu a'lam. Karena peran semua pihak tadi juga saya singgung. Ini kenapa sih terjadi pembiaran begitu lama? Berarti ada oknum-oknum di situ ya. Yang namanya oknum itu pasti ada, Kang. Di instansi manapun oknum itu pasti ada. Tapi kan ini mah cuk bahasa Sunda maka nyolok mata buncelik. Ya jelas. Mah buat ya katakanlah itu mungkin itu respon dari negara bagus dengan adanya BPNT bagus untuk menanggulangi kemiskinan supaya tidak miskin. Tapi kalau memang itu dijadikan komoditi, dijadikan mainan buat mereka, itu kan menghina akal sehat, Kang. Itu sangat miris ketika Dobrak terus ya, program untuk masyarakat miskin ini, Iyalah. program kemiskinan dijadikan lahan untuk mencari Iyalah. keuntungan dari sudah. Minum darah saudara itu. Itu. Dobrak, Kang. Ini kami juga sedang mengumpulkan ya berbagai temuan-temuan di lapangan. Rekan-rekan juga sudah diinstruksikan untuk mengakomodir semua pengaduan dari masyarakat yang ada di Pengumpulan data lah minimal ya. Full paket lah. Insya Allah kita akan sikapi secara serius karena ini kaitannya dengan isi perut masyarakat kecil, Kang. Oh iya. Ya, jadi saya bingung ini jadi kan. Kalau memang seperti ini betapa carut marutnya ya. Ya inilah ke rakyat sendiri, buat rakyat sendiri itu juga dimainkan begitu rupa gitu. Langkah-langkah strategis, Kang. Ya apapun alasannya karena kita kan berbicara merdeka terus ya, rakyat bicara dan sebagainya. Ya mudah-mudahan akan menjadi corong rakyat yang memang benar-benar, Kang. Artinya bahwa ini adalah ketimpangan yang memang luar biasa, yang pada akhirnya dikatakan negara demokrasi itu hilang kalau memang seperti ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, berarti kan tidak jauh beda lah dengan praktek-praktek praktek-praktek inilah kapitalis yang memang berpikirnya untuk perut sendiri atau untuk kelompoknya sendiri. Sulit kan, karena memang budaya di negara kita itu ya lebih kepada kalau untuk dari sisi orang-orang yang berkepentingan ya semacam oknum pengusaha, oknum pejabat itu kan mereka itu menerapkan budaya korup yang dimulai dari tingkat paling bawah. Nah, persoalan kecil saja ini urusan isi perut rakyat kecil saja. Nah itu Mereka korupsi. itu Luar biasa. penghinaan itu. Luar biasa. Pengkhianatan itu akal sehat gitu. Dan ini yang jadi pertanyaan, kenapa pejabat terkait, instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, membiarkan hal ini terjadi sampai berlarut-larut? Ya kalau boleh dibilang kalau memang seperti itu ya tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah sebuah jaringan mafia yang memang di dalamnya itu ada oknum-oknum yang memang mengatasnamakan punten ya, mengatasnamakan misalkan instansi-instansi tertentu. Ya, bisa jadi. Ya harus dibongkar, mau tidak mau harus dibongkar. Dan ini tanggung jawab ini juga kebetulan kan sekarang di kabupaten lah khususnya pemimpinan kita kan baru nih. Nah kiprah pimpinan itu kan kalau memang ketika pimpinan daerah itu berfatwa atau memberikan sikap mempunyai keberanian, mungkin saja ini akan hilang. Artinya mungkin ini juga
itu jalan tercepat ya Kang. Ya. Desak aja Kang. Maksud saya gini, kita desak pimpinan daerah untuk menyikapi persoalan-persoalan yang tadi dibilang. Miris ngelihatnya. Asli miris. Ya Allah. Dan insya Allah kita juga dalam waktu dekat akan menyampaikan ini ya, persoalan kaitan dengan DPRD yang memang sudah menjadi fenomena yang sangat lama terjadi dari tahun ke tahun. Dengan harapan pimpinan daerah segera mengambil kebijakan, kebijakan yang sangat-sangat strategis dan solutif gitu, agar program ini bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan regulasi dan harus diawasi secara ketat. Oke, benar. Karena ini kenapa ini bisa sering terjadi ya? Satu, pemotongan kemudian diakalin dengan cara diberikan dalam bentuk komoditi kan gitu. Nah, itu karena minimnya pengawasan. Sehingga tadi peran-peran birokrasinya ini tidak berjalan, termasuk Dinas Sosial sendiri selaku wakil Kemensos yang ada di daerah itu fungsinya seakan-akan tidak ada. Berarti pengawasan itu ada di Dinsos. Dinsos harusnya mengawasi, termasuk pendamping PKSK. Ini tapi gini Kak, kalau kita runut ya persoalan bahwa ini seolah-olah terjadi kong kali kong dari mulai pelaku di tingkat paling bawah. Ini karena gini Kang, ini sudah di luar mekanisme ya, sudah di luar daripada ketentuan. KKS, masyarakat KPM ini kan kelompok keluarga penerima manfaat ini kan diberikan buku tabungan dan diberikan kartu ATM ya, yang kartu keluarga sejahtera atau sering disebut KKS. Itu kan seharusnya dipegang oleh masing-masing KPM. Iya. Karena itu kan diberikan PIN yang pasti PIN personal identification number. Artinya itu bersifat rahasia. Tidak boleh diketahui orang. Enggak boleh. Nah ini yang terjadi fakta di lapangan. KKS ini dikolektifkan. Bahkan ada yang disebut ketua kelompok. Jadi KKS ini ditarik, bahkan ada dengan semacam intimidasi. Kalau seandainya KKS tidak diberikan kepada kelompok, bantuannya akan dicabut. Ya yang namanya masyarakat, betul. Apalagi maaf ya, betul. Di tingkat bawah, secara SDM, secara pemahaman kan kurang memadai, sehingga mereka takut dan menurut saja gitu ya. Nah kemudian penarikannya itu dikolektifkan kan, dikolektifkan. Itu jadi bukan sama si pemegang kartu itu, tapi sama seseorang yang sudah dikolektifkan, terus dia ngambil katakanlah kalau ATM ngambil duit di ATM itu bukan sama yang punya kartu. Wah, karena dikolektifkan. Ini kan ada ketua kelompoknya nih. Kemudian dia bisa kerjasama dengan Ewarung, bisa kerjasama dengan Bumdes. Nah disitulah terjadi penarikan secara kolektif. Sehingga yang seharusnya menjadi rahasia milik pribadi karena berkaitan dengan PIN ya, PIN tadi personal identification number. Nah ini malah cenderung ditarik oleh orang atau bukan pemegang atau bukan haknya gitu loh Kak. Jadi wajar ketika ini rentan terjadi adanya penyalahgunaan. Pidana loh Kang itu. Jelas. Kalau misalkan saya punya PIN, tiba-tiba tim saya itu dipaksa diambil terus dibawain sama orang, itu bisa lapor loh Pak? Bisa, kalau secara undang-undang perbankan kan bisa. Itu kan rahasia kan sifatnya. Kenapa dikasih PIN tadi kan? Betul. Bahkan yang menjadi kekhawatiran dan ini bisa saja terjadi ketika misalkan tadi ya KKS dikumpulkan di ketua kelompok, kemudian dilakukan penarikan secara massal oleh bukan si pemegang haknya atau oleh orang yang tidak berhak. Ini bisa saja terjadi ketika misalkan ditarik lantas kemudian ke si KPM atau penerima disebutkan ini kosong, tidak ada. Iya, sangat. Itu kan bisa terjadi kan? Sangat. Jadi berbagai kemungkinan penyimpangan itu bisa terjadi. Satu luar biasa, itu kan? Ya bukan luar biasa lagi, biadab itu. Hak pribadi gitu, hak privasi katakanlah. Misalkan saya punya PIN terus tiba-tiba PIN itu diambil. Ya, kalau dipinjam terus pinjam PIN kita, pinjam ATM kita, ya bolehlah. Tapi kalau misalkan itu sudah digelontorkan oleh pemerintah bahwa misalkan uang itu hak si penerima itu tiba-tiba dikolektifkan, itu pidana loh Kang. Jelas.
Sudah dikomunikasikan dengan itu, apa namanya, yang tadi dikemukakan oleh Akang itu sudah ya minimal sudah ngobrol dengan pihak-pihak yang memang bertanggung jawab terhadap itu, misalkan dengan kepolisian misalkan, karena kan itu terindikasi bahwa itu pidana misalnya. Ya. Responnya seperti apa? Insya Allah. Dan saya yakin sudah. Kita akan sampaikan karena Harus. saat ini lagi pengumpulan bahan keterangan dan dari berbagai sumber ya, aduan-aduan dari masyarakat kita akomodir semua, kita rekap semua. Nah, kita dalam waktu dekat ini akan menyikapi persoalan ini. Insya Allah. Itu yang satu. Terus yang ada lagi Kang kasus yang kalau tidak saya membaca juga yang punya Kang Heri ini yang di status itu dipotong 75, tapi tidak usah ini kan. Tapi saya menurun gitu, tiba-tiba dapat duit dengan misalkan 350.000 atau 400. 200.000 Kang per bulan per orang, tapi biasanya dicairkan per 3 bulan. Berarti satu orang itu ada 600.000 per 3 bulan, per 3 bulan. Dipotongnya 75.000. Dipotongnya 75.000 oleh oknum BUMDes ya di salah satu desa. Ada, itu terjadi baru-baru ini. Baru-baru ini. Dan kita juga mengantongi ya, termasuk pengaduan dari masyarakat yang direkam secara langsung ya. Wah, menarik itu. Itu sebagai data konkret untuk dilaporkan. Betul. Ya gimana sih? Yang bawa pekerja-pekerja atau birokrat atau apa sih? Ya birokrat khususnya di wilayah desa. Ya tolonglah, itu kan masyarakat kita tiba-tiba yang hal-hal seperti itu, hak orang lain tiba-tiba dipotong dan sebagainya, itu kan minum darah saudara tuh. Dan lebih mirisnya Kang, uang potongan ini diduga kuat dibagi-bagi dengan oknum perangkat desa, dibagi-bagi. Jadi kenapa ini terjadi berlarut-larut ya? Mulai dari tingkat desa yang seharusnya ikut mengawasi terkait dengan hak masyarakat kecil, ini kan cenderung melakukan pembiaran karena diduga mereka ikut kerjasama di lingkungan itu. Betul. Wah. Rata-rata per desa itu dapat berapa sih Kang? Penerima itu? Variatif sih Kang, variatif. Apalagi sekarang kan Generalkan ya, DTKS kan sudah tidak berlaku ya, karena sekarang lebih ke DTSN ya, sesuai dengan Perpres 2025. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya itu mendapatkan bantuan, hari ini tidak mendapatkan bantuan. Ada sekitar berapa ya, kalau nggak salah 900 juta gitu yang dihapus datanya, yang diganti dengan DTSN ini. Dulu kan menggunakan DTKS, sekarang menggunakan DTSN. Saya jadi tidak bisa ngomong nih Kang. Ada berbagai alasan kan sebetulnya yang mereka jadikan alibi. Nah itu siapa yang tahu alasannya apa sih? Dalam pemotongan itu ya salah satunya apa sih? Sangat klasik, jangan untuk kebagian. Wah, nggak bisa kebagian. Itu untuk kebagian, walaupun untuk kebagian oknum perangkat desa cik. Kan lucu Bang ya. Paradok. Jika misalkan terjadi pemotongan dengan alasan ini untuk warga yang tidak mendapatkan bantuan, sedangkan kriteria penerima bantuan itu sudah ditetapkan. Ya iyalah. Dulu dengan DTKS, kalau sekarang dengan DTSN kan gitu. Iyalah. Jadi kriterianya sudah jelas. Sahasin untuk bagi, sahasin untuk bantuan teh kan gitu, untuk nerima teh kan gitu. Harus jelas. Ya udah ada verifikasi yang berhak itu, misalkan ininya ini, kenapa dia tidak menerima karena memang tidak masuk kriteria. Ya, satu itu, terus dalam segi perekonomian mungkin dia sudah lumayan lah gitu. Yang menerima punten dengan segala hormat, mungkin yang di garis bawah kemiskinan, kenapa ini tidak bisa? Karena ini mah sudah yang dulunya misalkan menerima, terus dia sudah bergeser karena dia sudah berdaya, maka dia itu sudah menjadi menengah, misalkan tidak miskin lagi, otomatis kan tidak menerima karena naik. Alasannya seperti itu. Iya, alasan seperti itu. Tidak masuk akal. Padahal kan kriteria tadi sudah ditentukan. Betul, kan? Jelas. Si penerima ini kan kriterianya apa aja. Ada verifikasi dan sebagainya. Regulasinya ada. Iya. Ya kalau alasannya bahwa pemotongan tersebut untuk orang yang tidak menerima,
Ini kan tidak masuk akal. Iya. Karena kami tahu uang hasil potongan itu dibagi-bagi kan dengan oknum perangkat desa. Asli. Kita punya rekamannya. Iya, dan alasan yang itu tuh, alasan yang tidak dipotong itu untuk yang tidak menerima. Ya wajar dia tidak menerima karena dia kaya misalkan. Ya. Keur menerima nanti kan oknum. Oh, udah geus kaya. Dibagi ke dicokot di kamar. Miris kan sebetulnya ketika program kemiskinan ini dijadikan bancakan, dijadikan lahan untuk mencari keuntungan. Ya bagaimana Indonesia akan maju? Nah itulah. Jadi karena memang budayanya mungkin budaya korup ya. Jadi dari mulai tingkat bawah, tingkat desa sampai ke birokrasi itu memang. Karena tadi terjadi pembiaran. Memang seharusnya diawasi secara ketat, berjalan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan juknis. Ini kan tidak. Kenapa ini dibiarkan, kan jadi tanda tanya besar. Oh iya dong. APH kemana selama ini? Benar. Nah, sebetulnya aduan-aduan itu banyak. Ya kalau mau peka lihat di medsos aja kan, itu sudah menjadi satu sumber. Betul. Ketika misalkan dikonfirmasi dan diklarifikasi kebenarannya, apakah ini benar? Sempat. Kang, ya teman-teman sempat mengklarifikasi itu, sempat mempertanyakan. Jawabannya itu Ke pihak APH? ya satu ke pihak APH, terus ke itu tuh, ke yang terindikasi seperti itu. Pernah ditanya alasannya apa tuh? Untuk orang yang tidak kebagian, tidak masuk kan gitu. Artinya tidak masuk logis loh. Oh gitu. Terus di sisi lain mungkin nanya ke yang lebih berhak, katakanlah untuk memberikan warning ke APH misalnya. Jawaban APH gimana? Kami belum sampai di sana. Oke. Kami belum sampai di sana. Dan insya Allah Harus kan? waktu dekat kita akan sampaikan. Iya. Apapun temuan yang ada di bawah ya, termasuk aduan-aduan dari masyarakat, kita akan sampaikan. Karena ini tidak boleh dibiarkan. Wabil khusus harus dipertanyakan ke dinas sosial. Harus. Karena di sektornya itu harus. Dinas sosial adalah sebagai wakil Kementerian Sosial yang ada di daerah. Ya perannya harus lebih maksimal. Dan kalau misalkan ada praktek-praktek seperti itu kan nantinya juga dinas sosial yang kena tuh. Betul. Secara ini. Karena kan ada pendamping, ada PKSK di situ. Apakah itu berkolaborasi kan? Saya juga jadi tanda petik diduga kuat. Nah itu masalahnya. Sebetulnya pendamping PKSK ini tahu ketika KKS tadi ya dikolektifkan dan kemudian penarikannya juga secara kolektif oleh ketua kelompok melalui BUMDes atau melalui warung, itu kan tidak boleh. Dan kenapa itu dibiarkan? Ya terus saya juga pertanyaan, ini ketua kelompok itu siapa yang bikin? Ketua kelompok ini terafiliasi dalam tanda petik yang memang bisa dikendalikan oleh oknum-oknum tadi. Ya artinya kan kalau misalkan tiba-tiba masyarakat punya, taruh misalkan 15 orang masyarakat itu yang dapat ATM, tiba-tiba ini dikolektifkan. Nah pertanyaannya, ini hasil musyawarah atau memang ini ditunjukkan begitu? Kalau saya rasa mau itu hasil musyawarah, mau itu apa ya? Dan salah memang. Itu sudah jelas salah. Karena regulasinya tidak begitu. Ya apalagi misalkan tiba-tiba di situ koordinator ini juga ini tidak menutup kemungkinan ini bermain. Ya. Dan ini menjadi korban. Terindikasi. Padahal kan gini kan. Sudah bagus ini. Regulasinya itu sebetulnya masyarakat diberikan kebebasan. Kenapa tadi dikasih KKS, dikasih ATM, dikasih itu bisa menggesek di warung dan membelanjakan secara mandiri dan memilih komoditi yang memang menurut mereka maunya menurut mereka layak. Ini kan tidak dikolektif, digiring, diintimidasi, diintervensi, ditakut-takuti. Ketika KKS tidak diberikan, maka bantuannya akan dicabut. Nah terus menggeseknya di warung. Menggesek itu kadang di warung, bisa juga di BUMDes. Padahal ketika ada mesin edisi, iya, ketika ATM itu bisa sendiri-sendiri, misalkan di bank. Banknya kerjasama aja dengan bank apa nih? Himbara kan, ada BNI, ada Mandiri. Bisa saja ngambil langsung aja bisa ditarik. Aturannya kan begitu, ditarik secara mandiri. Iya. Kemudian dibelanjakan. Mau kapanpun jangan tidak perlu dikolektifkan, mau kapan saja itu. Harus. Dan tidak perlu belanja sekaligus sehari. Betul. Sesuai kebutuhan saya. Ini cuma kan alasan mereka nih yang saya serap di bawah. Kumaha cenah lamun ieu misalkan dicopot sorangan,
kemudian dipakai mayar Bang Emo, misalkan dipakai nyelot, baik itu urusannya. Jadi ada lah bantahan-bantahan seperti itu. Sehingga mereka tetap berupaya menggiring KPM ini untuk pencairan ini diarahkan kepada komoditi. Yang bermain di komoditi nih ya. Tidak, Pak. Yang bermain-main di komoditi. Tidak, Kemudian kalau misalnya ini ditarik secara tunai, ada potongan. Salah satunya itu yang tadi saya sampaikan, 75.000 per orang. Paham Biasa. Paham saya sekarang. Ya kebayang 75 orang dari sekian ratus orang. Ya. Jelas, dan itu diduga kuat dibagi-bagi kan dengan oknum perangkat desa. Itu Dibagi-bagi. laporin. Makanya kenapa ini terjadi berlarut-larut sekian lama? Ya karena itu tadi ada kerjasama. Diakali kayaknya. Diakali. Wah, ngeri saya. Bahkan Dinsos sendiri terindikasi. Ya, loh. Kenapa mereka membiarkan ini terjadi sekian lama? Siapa tahu dah. Kalau tidak ada apa-apa dalam tanda petik. Store lah ya. Ya. Iyalah, gacerit. Ini harusnya tidak terjadi kan? Oh jangan lah. Dan Dinsos itu harus clear. Iya, harus Karena mengawasi juga. iya, karena Dinsos itu kan perpanjangan tangan pemerintah, perpanjangan tangan bupati. Artinya ini lama kelamaan ini bisa mencoreng bupati loh, Kang. Bisa jadi. Nah makanya kalau memang seperti itu, minta audien deh dengan bupati. Insya Allah kita akan agendakan. Bukakan semuanya segala macam, Ya. hadirkan Dinsosnya, hadirkan misalkan daerah yang terindikasi, Ya. gelar perkara, bukan gelar perkara, ngobrol lah, Ya. dewan hadirkan juga. Ya, mumpung bupatinya masih baru. Nah ya. itu maksud saya. Jadi diharapkan beliau bisa mengambil sebuah kebijakan. Betul. Saya potong, maaf. Karena kemarin ini saya sempat juga ngobrol dengan Kakang. Beliau ini kayaknya namanya Kakang kan. Biasa. Jadi kalau ini Kakang Aing, kalau di sana katanya ada Bapak Aing, terus ya di kabupaten ada Kakang Aing. Oleh siap Kang, kata saya gitu aja langsung. Nah ketika kita ngobrol enak memang. Entah baru pertama, entah baru menjabat, entah masih eporia dan sebagainya. Ketika ngobrol enak, keberpihakannya jelas. Terus target program-programnya jelas. Salah satunya program yang jelas itu akan memberantas Bang Emo, katanya gitu. Nah tadi dikatakan ada terindikasi seperti itu. Dan bagi saya, kalau memang dia bukan bupati nih, tadi yang ngomong tentang ini nantinya takut dibayar untuk Bang Emo. Nah ketika sudah ya katakanlah dihibahkan atau dibantukan seperti itu, ya silakan saja. Yang penting kita sudah dengan catatan secara asupan, karena memang itu buat makan segala macam, secara asupannya sudah sesuai dan sebagainya. Duit itu mau dipakai apapun tidak jadi masalah sebetulnya kalau menurut saya. Nah mumpung CNY ini, Kakang CNY ini keberpihakannya masih hangat-hangat nih. Saya pikir ini momentum bagus. Ya. Harus kan? Insya Allah. Ya teman-teman lo, ya, abringkonnya teman-teman kan itu. Kita akan sampaikan gitu, kita juga akan minta audiensi ya dengan Harus. beliau, dengan bupati. Harus. Supaya program ini bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan mekanisme. Itu harus tepat sasaran. Dan ini mata rantai oknum supplier yang dalam tanda petik diduga nakal, Sikat. ini harus diputus mata rantainya. Sikat. Harus diputus mata rantainya, dan kemudian ada sebuah kebijakan yang sifatnya akseleratif, terutama dalam hal pengawasan, supaya benar-benar terawasi gitu penyalurnya sampai ke tingkat bawah, dan mempersempit ruang-ruang Ruang-ruang untuk kemungkinan bermain. main di situ. Kang Heri sudah punya konsep tuh yang seperti itu. Insya Allah. Apa tuh Kang? Konsep kalau misalkan sekarang seperti ini, terus tadi itu menarik tuh. Kalau memang itu untuk memangkas hal-hal yang seperti itu, kira-kira seperti apa tuh, Kang? Ya lebih Konsep. kepada Siapa yang mengawasi gitu. pengawasan, termasuk APH juga harus dilibatkan di situ. Oke. Termasuk APH harus dilibatkan di situ, karena ini harus benar-benar terawasi secara ketat. Insya Allah kan, dengan ditingkatkannya pengawasan, ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Terus kalau memang tarikannya seperti itu kan di desa itu ada Babinsa dan ada Kamtibmas kan ya. Ya. Nah itu fungsinya gimana tuh? Itu kan wakil dari apa ya loh? Sejauh ini mereka jarang dilibatkan. Sejauh ini yang kami temukan mereka jarang dilibatkan langsung. Atau misalkan nutup mata saja dengan kejadian itu padahal tahu. Ya harusnya ketika memang ada ya sebuah kejadian yang memang ramai misalkan di salah satu desa nih, ya, harusnya menginformasikan supaya bisa dideteksi sesegera mungkin. Gitu kan. Ya siapa tahu itu juga jadi bagian kan akhirnya pada akhirnya gitu kan kita. Jangan sampai hanya menunggu laporan saja. Iya. Walaupun kadang-kadang ditindaklanjuti, kadang-kadang begitu. Harusnya kan peka. Iya dong. Mendapatkan informasi seperti itu kan. Ya dia udah menyelidiki. Iya udah digaji segala macam tiba-tiba main di hal yang seperti itu yang itu kan menghina akal sehat itu rakyat itu yang jadi ya sementara juga mereka birokrat atau pengusaha atau apapun itu ya harus paham bahwa daulat bernegara berbangsa dan bernegara itu bahwa rakyat yang menjadi kekuatan terbesar sementara ini mengeksploitasi rakyat sedemikian rupa lama-lama itu akan menjadi bom waktu loh kan ya. Atau provokasi aja rakyatnya sikat gitu Jangan kalau diprovokasi maka ya kalau memang sudah begini dengan begini saja insya Allah masyarakat akan tumbuh kesadarannya sehingga mereka nanti menuntut haknya bahwa KKS harus dikembalikan ke masing-masing pemilik. Maksudnya provokasinya itu provokasi pikirannya Kang ya. Dicerahkan gitu atau memang tidak ada pembinaan atau tidak ada misalkan tidak ada pencerahan dari Dinsos ya khususnya karena memang leading sektor di Dinsos. Kalau misalnya dilakukan dulu bahwa dilakukan sosialisasi, nah itu maksudnya ya masyarakat jadi paham dong. Nah itu maksudnya. Ya kemungkinan dalam tanda petik mereka untuk main-main sangat-sangat tipis. Berarti memang ada kesepakatan jahat sebelumnya kan gitu. Allahu Akbar. Ya Allah. Duh. Ya kepada teman-teman atau kepada para birokrat eksekutif dan legislatif yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini kan memalukan nama Kabupaten Kota Tasikmalaya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ya apapun alasannya ini harus ada perhatian khusus. Ya kebetulan dan ini juga saya yakin teman-teman itu tidak digaji, tidak segala macam. Tidak. Mutlak itu keberpihakan. Sering dituduh kan? Iya makanya ya saya paham mereka juga ya teman-teman ini juga ada ada kepedulian yang menurut saya ini beda dengan yang lain kita ada pedulian sosial ada kepedulian terhadap rakyat karena mereka sadar betul bahwa kekuatan Kabupaten Tasikmalaya itu rakyat itu menjadi utama gitu. Nah tiba-tiba oknum katakanlah oknum kalau misalkan walaupun itu ada di lembaga dan terindikasi itu sudah menjurus ke siapa-siapanya kita nyari aman lah kita oknum lah gitu ya itu juga harus ditindak lanjut gitu kalau menurut saya ini pengkhianatan terhadap Kabupaten Tasikmalaya nih Kang kalau belum mau begitu nah sekarang kerangka teman-teman yang memang peduli ini selain itu juga mungkin ada masalah-masalah lain yang apa tuh di Tasik? Banyak baru cuman saya tidak bisa belum bisa bahas untuk saat ini ya mungkin konsentrasi ke sana ya ke depan ya konsentrasi di dulu ini dan ini harus gol kan? Insya Allah karena ini sedang kita konsep ya sedang kita kumpulkan bahan keterangan termasuk data-data dan lain sebagainya ya untuk kita sikapi secara serius. Karena ini tidak bisa dibiarkan terus-terusan berlarut-larut ya karena ini terjadi hampir di semua desa yang ada di ini dianggap seolah-olah sudah membudayakan makanya miris ketika melihat hak warga masyarakat dalam kasta yang memang kurang dikatakan kurang mampu ya ini malah dijadikan komoditas lahan basah untuk mencari keuntungan oleh oknum-oknum tertentu. Laporin aja Kang. Insya Allah Kang.
Ya, dan kita malah kacamata kuda saja karena ini rakyat kan, ya Allah. Ya selain itu kami juga sering dituduh ikut bermain-main atau adanya oknum-oknum dari LSM juga yang menerima setoran dan lain-lain sebagainya. Insya Allah kita akan buktikan hari ini. Ya karena memang itu juga perilaku itu, stigma itu karena memang oknum-oknum dari teman-teman kita juga sebenarnya. Yang pada akhirnya itu jadi mereka ya untuk mempermudah untuk mengidentifikasi supaya misalkan kelompok-kelompok kita menjadi public enemy musuh, maka di general bahwa stigmanya begini buktikan kan. Seakan-akan menggeneralisir. Betul. Bahwa sama saja lah. Ya, LSM juga mempersoalkan ini hanya untuk cari makan. Karena kan tidak semuanya seperti itu. Iya, saya paham. Teman-teman saya paham. Saya sering ngobrol dengan teman-teman ya dengan kebetulan aja kita ngobrol sekarang itu dengan Podit, tapi kan kita di luar juga suka ya berbincang-bincang dan saya tahu pola pikirnya seperti apa dan sebagainya. Ya nggak apa-apa lah bahwa kita memang bekerja untuk rakyat. Toh pada akhirnya ya, kalau kita memang ada keikhlasan dan sebagainya, mau apa hilikan lah. Tugas kita kan di situ ya. Iya. Sesuai dengan channel ini loh, pikirkan rakyat. Itu. Artinya semua stakeholder yang ada di kota dan di Kabupaten Tasikmalaya harus memikirkan nasib rakyat, terutama rakyat yang kecil. Betul. Makanya di sini berbicara merdeka, berpikir merdeka, rakyat bicara terus. Ya intinya mah pikirkan rakyat sebetulnya. Oke, terakhir yang siap. Nah terakhir kira-kira untuk kabupaten supaya memang kabupaten itu kondusif, apalagi pimpinan sekarang itu pimpinan yang ya, lagi lucu-lucunya, lagi giat-giatnya, apa tuh kan harapan besarnya terhadap pimpinan, terus harus apa saja nih pimpinan kabupaten atau ya bupati itu dengan kondisi kabupaten seperti sekarang ini. Prioritas apa tuh? Ya. Silakan. Ya mungkin satu adanya pembenahan ya terkait dengan berbagai kebijakan sebelumnya ya. Sebelumnya yang memang hari ini banyak muncul menjadi sebuah persoalan atau fenomena. Ya infrastruktur harus segera dibenahi ya secara serius oleh pimpinan hari ini. Ya sepakat saya. Kemudian yang kedua diharapkan bisa membuat kebijakan yang akseleratif ya. Yang lebih benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Betul. Terutama di tingkat paling bawah. Keberpihakan tadi ya. Tidak seperti di sebelah. seremonial saja kan. Mudah-mudahan untuk kabupaten kebijakannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oke. Siap. Baik. Ini memang sebuah fenomena yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dan setelah saya mengorek begitu dalam, ternyata hampir di desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini indikasi ini menggelinding begitu saja. Artinya ini harus ada perhatian daripada Kakang CND khususnya. Praktek-praktek seperti ini minimal dari sekian banyak itu bisa menjadi tohokan yang atau menjadi perhatian yang khusus di samping ya janji-janji politiknya tentang infrastruktur dan sebagainya. Ini juga sebetulnya menyangkut nantinya itu menyangkut hajat hidup orang banyak, dan itu juga menyangkut harga diri Kabupaten Tasikmalaya. Kalau ini sampai mencuat dan sebagainya, maka Kabupaten Tasikmalaya itu tercoreng. Kalau Kabupaten Tasikmalaya dengan perilaku ini akan mencoreng, dan yang akan dicoreng itu adalah pimpinannya. Itu mutlak, tidak boleh tidak, keniscayaan. Maka cepat-cepatnya ini harus dibenahi. Begitu kan? Siap. Sepakat ya Kang ya? Sepakat. Karena kan, dikit lagi. Ya. Tolak ukur keberhasilan seorang pimpinan daerah itu bukan hanya janji politik atau menjalankan RPJMD ataupun RKPD yang sudah disepakati. Benar. Tapi lebih kepada mengevaluasi. Benar. Membenahi kan gitu. Benar. Sehingga pandangan visi ke depan itu bisa sejalan. Betul. Ketika hanya cenderung menjalankan visi misinya saja tanpa mau mengevaluasi atau membenahi kebijakan-kebijakan seperti banyak yang tersakiti.
Ini di belakang. Oke, itu menarik. Artinya RPJMD itu memang itu keniscayaan bahwa janji-janji politik beliau itu harus dilakukan, tapi jangan lupa bahwa rakyat ini yang paling utama. Janji-janji itu tentu saja di rakyat. Mungkin di janji-janji itu tidak tertuang, tapi kenyataan di lapangan itu seperti yang tadi itu. Tidak ada persoalan misalkan yang tadi, tapi itu yang akan menjadi masyarakat lama-kelamaan itu menjadi bom waktu, dan itu akan terjadi, ya bisa saja jadi mosi tidak percaya terhadap kepala daerahnya gitu. Dalam kesempatan terima kasih Kang. Siap, sama-sama Kang. Sebagai ketua DPP Berantas Tasikmalaya, ini memang luar biasa Berantas ini untuk menginvestigasi segala macam persoalan-persoalan yang ada di rakyat. Dan mudah-mudahan ini istiqomah, Kang. Amin. Baik, kita ketemu lagi di channel Pikirkan Rakyat, Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara, di kesempatan yang lain dengan episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.